Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya di sini dengan nama Chandra, kelas A1, NPM 415505023003. Nah, jadi aku akan sedikit menjelaskan tentang apa yang aku buat dari Java GUI interface ini. Jadi yang aku buat adalah MP3 player yang bersumber dari device itu sendiri. Oke, ini adalah tampilannya. Kita langsung aja kepada ini dulu. Pertama-tama ada playlist. Nah, playlist ini adalah package kedua. Oh ya, sebelum itu kita lihat project dulu. Di project ini, nah, aku menambahkan libraries JLayer ini untuk membaca MP3 file MP3 dari yang akan kita putar. Nah, kenapa pakai itu? Emang Java sendiri nggak ada. Nah, karena aku menggunakan NetBeans IDE 8.2 dan JDK-nya 1.8, maka tidak ada gitu. Tapi tidak tahu kalau versi terbarunya mungkin ada. Nah, di sini juga ada beberapa import dari libraries itu sendiri. Lalu ada beberapa penyingkatan kata ya supaya gak capek nulis, kayak gfile chooser jadi fg dan arraylist jadi ls. Lalu ada void add java frame dimana ini aku membuat add untuk menambahkan musik seperti yang ditulis di sini. Set multi selection enable yang bisa di selection. Nah, integer file valid yang berarti ada yang akan kita masukkan. Lalu ketika dia valid, cancel option return. Ketika dia nggak valid, maka dia akan return sendiri. Tapi ketika dia valid, dia akan di approve option, akan masuk langsung ke list. Nah, playlist ini akan masuk playlist. Nah, lalu ls sendiri ini sebenarnya buat penamaan lagi ke get list song untuk arraylist. Lalu ada file out stream yang disingkat jadi FOS dan object outstream yang disingkat jadi OS. Nah, kita punya save as playlist di mana kita bisa menyimpan playlist yang sudah kita buat. Tentu saja di sini ada beberapa codingannya, di mana codingannya itu seperti tadi fc yaitu file chooser. Kita choose file choosernya di mana, ada berapa file choosernya, di mana kita akan menyimpannya gitu. Dan ada tambahan belakangnya .tgr kayak gitu. Nah, ini juga kita akan menyimpan berapa panjang list yang akan kita buat, size-nya. Nah, as close, output os remain close, Captain A. Lalu ada lagi ada file input stream, fish, dan object input stream atau OIS. Ini untuk opening playlist, dimana kalau kita tadi sudah meng-save, ini opening untuk membukanya. Lebih ke tepatnya mencari di mana playlist itu berada dan bisa dibuka lah gitu. Oke, mungkin segitu untuk playlist. Nah, kita bisa ke utama. Saya masuk ke desain dulu. Nah, desain ini itu sebenarnya agak cukup mudah ya di GUI ini tuh, karena kita sudah disediakan panel seperti ini. Kita tinggal drag dari luar ke dalam. Kayak misalkan saya drag ke sini, lalu saya ubah gitu. Misalkan kita kasih nama, kita tinggal ketik, ataupun mau kita ubah warnanya, kita tinggal masuk ke properties, dan jangan lupa kita ganti nama variabelnya supaya nanti bisa gampang ditemukan ketika mau memasukkan function ke dalam kotak ini atau button ini. Nah, bisa pakai foto nggak? Sebenarnya bisa di properties ini. Cuman dari kemarin foto yang saya gunakan terlalu besar pixelnya, jadi gak masuk semua, harus diperkecil dulu. Ya, karena kita sudah tidak punya waktu lagi, maka jadi what it is. Nah, di sini kan ada banyak file ya, kayak up, down, remove, add, save, open, next, play previous. Lalu di sini juga ada list buat nanti menunjukkan apa aja lagu dalam antrian. Nah, kita masuk ke source-nya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena otomatis tinggal drag dari source yang ada dan kita tinggal utak-atik, maka dia secara otomatis akan membuat codingan sendiri seperti yang bisa kalian lihat ini. Ini codingan untuk label per panel, warna, dan ukurannya. Nah, terus di sini ada seperti yang aku bilang tadi, kalau penamaan itu penting.
penamaan variabel, karena seperti yang bisa kalian lihat di sini ada private void button up action performat, di mana kita bisa menyimpan codingan di sini untuk memerintahkan atau membuat alur, di mana ketika kita memencet tombol maka apa yang akan terjadi. Nah, di sini aku menggunakan prosedur up, di mana di atas juga prosedurnya. Bentar, kita cek dulu. Open down. Nah, ini up. Ini up buat apa sih? Sebenarnya up itu buat memindahin lagu di antrian, mau di atas atau ke bawah gitu. Seperti yang ditulis di sini juga, try integer SL sama dengan Java list get lead selection index gitu. Jadi si indeksnya tuh dipindah-pindahin gitu. Jadi dipindah-pindahinnya kayak misalkan yang atas di remove, dipindahin ke belakang, yang atas kosong, yang ini ke depanin ya, kayak gitu. Dan juga sama kebalikannya dari up. Lalu ada add, yaitu menambahkan musik gitu sendiri, seperti bisa yang kalian lihat ada pl.this, pl.add this, dan update list. Kalau ada remove untuk menghapus lagu yang ingin kalian hapus, ada update list, di mana update ini untuk mengupdate list yang kalian sudah punya. Itu misalkan kalian menghapus beberapa lagu dan memindahkannya di acak itu sesuai type ke atas ke bawah. Nah, update list ini berfungsi untuk menyimpan secara size dan model. Ya, terus ada putar, next, dan previous. Nah, next untuk memutar lagu selanjutnya. Di sini juga sama kayak up and down, di mana dia akan memasukkan lagu ke dalam putar. Lalu kalau di next dia akan mengeluarkan lagu itu dan memasukkan lagi yang selanjutnya. Kalau di previous akan sebaliknya. Nah, sebelum itu ya, sebenarnya kita play dulu sekarang untuk melihat tampilannya. Nah, seperti ini. Sebenarnya aku ada satu lagi yang lagi diprojekkan, cuman belum jadi apa ya? Nah, bisa kalian lihat sendiri bedanya gitu. Ya, ini masih mentahan, tapi ini lebih komplit. Misalkan di sini ada yang namanya runtime, kita bisa lihat dia berapa lama lagi atau sudah sampai mana pemutaran itu dilakukan, bisa mengatur suara, bisa mengatur kecepatan, dan yang paling penting ada tombol pause. Dan di sini gak ada tombol pause ya. Perlu dijelasin lagi, tombol-tombolnya tadi ada up, down, remove, add, save, open, next, play, and previous. Terus gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya kok hilang? Nah, kayak gini ya. Nah, jadi kita bisa mencet add untuk mencari file musik. Ingat, musik dengan format MP3. Gini. Terus tadi kan ada bisa menambahkan banyak ya. Kita bisa mencet shift. Kita tambahkan banyak sekaligus. Jadi nggak usah satu-satu gitu. Lalu kalau tadi tombol up down buat apa? Buat menaik turunkan antrian. Misalnya kita lagu ini selanjutnya setelah lagu Overdose kita ke Yakushima Stage. Nah, bisa, atau nanti aja lah lagunya terakhir buat senang-senang lah, itu bisa. Ada remove, yaitu buat menghapus lagu. Kita coba misalkan ini kebanyakan lagunya, kita mau 2. Gitu. Kalau add tadi udah, dan kita bisa tambah lagi kalau mau, tapi nggak ada lagu. Tapi ya itu bisa kalian tambahkan sendiri. Ada save untuk menyimpan playlistnya. Terserah kalian menyimpan di mana. Yang penting kalian ingat dan jangan acak-acakan. Terus ada open, di mana kalian bisa mengopen playlist yang tadi udah kalian simpan. Dan terakhir play. Next dan previous gak usah dijelasin, kalian juga udah tahu. Jadi play ini mungkin sebagai pembuktian bahwa dan sebagai penutupan untuk pembuktian bahwa MP3 player ini berjalan dengan sebagaimana seharusnya tujuan ini dibuat. Sebagai penutup juga di akhir ini, karena seperti kita tahu tidak ada tombol pause di sini. Jadi ya, sampai jumpa, sampai ketemu di video berikutnya.